Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan keluarga pada ibu hamil. Sebelum saya memasuki materi, saya akan menyebutkan nama-nama kelompok kami yang terdiri dari Ayu Astika, Fatma Wilda Fitriah, Niketut Ari Junianingsih, dan Putri Oktavianti. Ini adalah pengertian kehamilan. Menurut Federasi Obstetrik Ginekologi Internasional, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, di mana trimester ke-1 berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu, dan trimester ketiga 13 minggu. Menurut Prawiyoharjo 2011. Kehamilan berlangsung dalam waktu 280 hari atau 40 minggu. Kehamilan wanita dibagi menjadi 3 triwulan, yaitu triwulan pertama 0-12 minggu, triwulan kedua 13-28 minggu, triwulan ketiga 29-40 minggu. Jadi kehamilan trimester ketiga adalah trimester akhir. Kehamilan pada periode ini pertumbuhan janin dalam rentang waktu 29-40 minggu dan janin berada pada tahap penyempurnaan. Kehamilan trimester 3 merupakan kehamilan dengan usia 28-40 minggu, di mana merupakan waktu mempersiapkan kelahiran dan kedudukan sebagai orang tua seperti terpusatnya perhatian pada kehadiran bayi, sehingga disebut juga sebagai periode penantian. Selanjutnya ada masalah atau ketidaknyamanan pada trimester ketiga. Ketidaknyamanan kehamilan trimester ketiga adalah keadaan tidak nyaman yang dirasakan oleh ibu hamil trimester ketiga, yaitu dari mulai umur kehamilan 28 minggu sampai 40 minggu. Ketidaknyamanan kehamilan trimester ketiga meliputi 1. Konstipasi atau sembelit, 2. Edema atau pembengkakan, 3. Insomnia, 4. Nyeri punggung bawah atau pinggang, 5. Sering buang air kecil, 6. Hemoroid, 7. Sesak nafas, 8. Kontraksi perut, 9. Keluar cairan vagina. Tanda-tanda bahaya trimester ketiga: 1. Perdarahan antepartum, 2. Sakit kepala yang berat, 3. Penglihatan kabur, 4. Bengkak di wajah dan jari-jari tangan, 5. Keluar cairan per vagina, 6. Gerakan janin tidak terasa, dan yang terakhir nyeri perut yang hebat. Ada kebutuhan ibu hamil. Selama kehamilan, kebutuhan ibu meningkat seperti kebutuhan nutrisi seperti kalori, protein, kebutuhan vitamin dan mineral, kebutuhan air, kebutuhan imunisasi, dan senam hamil. Di sini ada tujuan ANC adalah yang pertama, memantau dan mengetahui kesehatan ibu dan janin sehingga apabila ada kelainan bisa segera diketahui dan diatasi. Yang kedua, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan bayi. Ketiga, mengenal secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum dan kesulitan-kesulitan selama masa hamil dan nifas. 4. Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat baik ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin. Yang terakhir, mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan memberikan ASI eksklusif. Untuk selanjutnya, ada jadwal kunjungan untuk pemeriksaan ANC. Menurut Saifuddin tahun 2002, dalam standar pelayanan kebidanan, setiap wanita hamil memerlukan minimal 4 kali kunjungan selama periode antenatal. 1 kali kunjungan selama trimester pertama sebelum 14 minggu. 2. 1 kali kunjungan selama trimester kedua antara minggu ke-14 atau ke-28. Yang ketiga,
2 kali kunjungan selama trimester ketiga, antara minggu ke-28 sampai 36 dan sesudah minggu ke-36. Selanjutnya, ada dampak atau akibat tidak melakukan ANC. Yang pertama, ibu hamil akan kurang mendapatkan informasi tentang cara perawatan kehamilan yang benar. 2. Tidak terdeteksinya tanda bahaya kehamilan secara dini. 3. Tidak terdeteksinya anemia kehamilan yang dapat menyebabkan perdarahan saat persalinan. Yang keempat, tidak terdeteksinya tanda penyulit persalinan sejak awal seperti kelainan, bentuk panggul atau kelainan pada tulang belakang atau kehamilan ganda. Yang terakhir, tidak terdeteksinya penyakit penyerta dan komplikasi selama kehamilan seperti preeklamsia, penyakit kronis seperti penyakit jantung, paru, dan penyakit karena genetik seperti diabetes, hipertensi, atau cacat kongenital. Selanjutnya, penerapan 10T dalam ANC terpadu. Yang pertama, timbang berat badan. 2. Ukur tekanan darah. 3. Ukur tinggi fundus uteri. 4. Pemberian imunisasi TT lengkap. Yang kelima, tentukan status gizi. Yang keenam, pemberian tablet zat besi minimal 90 hari selama kehamilan. Yang ketujuh, tes terhadap penyakit menular seksual, HIV atau AIDS, hepatitis, dan malaria. Yang kedelapan, tentukan presentasi dan DJJ. Yang kesembilan, tata laksana kasus. Yang kesepuluh, temu bicara atau konseling. Selanjutnya, keuntungan bayi yang diberi ASI. Yang pertama, ASI mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan bayi dengan tepat. Kedua, ASI mudah dicerna, mudah diserap oleh usus bayi dan digunakan secara efisien oleh tubuh bayi. Ketiga, ASI melindungi bayi terhadap infeksi yang sangat penting bagi bayi baru lahir. Yang terakhir, memberikan keuntungan jangka panjang pada kesehatan seperti mengurangi resiko obesitas dan alergi. Selanjutnya, keuntungan menyusui. 1. Membantu ibu dan bayi mengembangkan hubungan yang erat dan penuh kasih sayang. Kedua, membantu perkembangan bayi. Ketiga, dapat membantu menunda kehamilan. Yang terakhir, melindungi kesehatan ibu. Selanjutnya, konsep asuhan keperawatan keluarga dengan kehamilan. Seperti biasa, sebelum kita melakukan asuhan keperawatan, kita harus melakukan pengkajian terlebih dahulu. Di antaranya, data demografi seperti nama klien, umur, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, agama, suku, pendidikan, pekerjaan, nama suami, umur suami, tanggal periksa, dan tanggal pengkajian. Yang kedua, keluhan utama saat ini. Ketiga, riwayat penyakit dahulu. Keempat, riwayat penyakit keluarga. Kelima, riwayat ginekologi. 6. Riwayat obstetrik seperti menstruasi, mirage, siklus menstruasi, G1, P0, A0, HPMT, HPL, usia kehamilan. Ketujuh, keluhan yang muncul selama kehamilan ini, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Yang kedelapan, kebiasaan yang merugikan. Kesembilan, imunisasi. Kesepuluh, kebutuhan dasar seperti nutrisi, eliminasi, aktivitas selama hamil, keluhan dalam aktivitas, istirahat dan tidur, dan seksual. Persepsi dan kognitif, persepsi dan konsep diri, keluarga berencana. Ke-11, pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, status gizi, kulit, rambut dan kuku, kepala dan leher, toraks, jantung, abdomen, seperti inspeksi, palpasi, Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, dan Leopard 4, auskultasi DJJ, tafsiran berat janin, genitalia, anus dan rektum, vaskularisasi perifer, muskuloskeletal, lengkap, tidak ada masalah, kekuatan otot normal. 12. Neurologik,
Nyeri pada daerah ulu hati terutama jika untuk nafas dalam. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen injuri biologis, perubahan fisiologis kehamilan. Yang kedua, kurang pengetahuan, perawatan kehamilan berhubungan dengan kurangnya informasi. Selanjutnya, intervensi atau rencana keperawatan. Untuk masalah yang pertama, intervensinya 1. Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Kedua, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Ketiga, kaji kultur yang mempengaruhi respon nyeri. Keempat, kurangi faktor presipitasi nyeri. Kelima, lakukan penanganan nyeri. Keenam, ajarkan teknik non-farmakologi. Ketujuh, tentukan lokasi karakteristik, kualitas, dan derajat nyeri sebelum pemberian obat. Kedelapan, cek riwayat alergi. Dan yang terakhir, monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgesik pertama kali. Untuk perencanaan masalah yang kedua, intervensinya 1. Kaji pengetahuan klien tentang penyakitnya. 2. Jelaskan tentang proses penyakit seperti tanda dan gejala. Identifikasi kemungkinan penyebab. Jelaskan kondisi tentang klien. 3. Jelaskan tentang program pengobatan dan alternatif pengobatan. 4. Diskusikan perubahan gaya hidup yang mungkin digunakan untuk mencegah komplikasi. 5. Diskusikan tentang terapi dan pilihannya. 6. Eksplorasi kemungkinan sumber yang bisa digunakan atau mendukung. 7. Instruksikan kapan harus ke pelayanan. 8. Tanyakan kembali pengetahuan klien tentang penyakit, prosedur perawatan, dan pengobatan. Selanjutnya, kesimpulan. Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, perumusan diagnosa keperawatan, perencanaan, serta implementasi dan evaluasi. Pada contoh asuhan keperawatan pada keluarga dengan kehamilan, didapatkan 2 diagnosa keperawatan, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen injuri biologis, perubahan fisiologis kehamilan, dan kurang pengetahuan, perawatan kehamilan berhubungan dengan kurangnya informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.